3 kelompok saja. 3 kelompok. 1, 2 berarti Pak Untung sampai Pak Lukman. Kelompok 1, Pak Oscar sampai Ibu Ruth. Kelompok 2, Ibu Nurwani sampai Ibu Elma. Kelompok 3. Untuk tugasnya apakah dikirimkan di WA atau bagaimana? WA saja. WA saja. Untuk bosan berapa kali? Ambil dari sini saja. Pak, ini juga bisa contohnya. Sudah pilih semua. Iya. Catatan begini. Sudah ini. Sudah 23. Habis itu tidak hilang. Akhirnya kita dilihat. Sudah masuk di WA? Jadi untuk kelompok 1 kasus 1. Kelompok 2 kasus 2. Apa kasusnya? Kelompok 2 kasus 2. Kelompok 3 kasus 3. Silakan didiskusikan. Waktunya 15 menit. Pada suatu Senin di dia lambat bangun. Itu bagian eksekusi nanti mereka yang analisa. Yang dia yang Di sini dia membagikan kata kasusnya pada suatu Senin. Ini anak ini Indonesia ini kasus itu pukul pintu. Diskusikan dalam kasus di atas jika boleh gabung tidak kita kasus nomor 1. Oh, satu apa kan? Satu cerita untuk kita yang utama. Coba tadi bang.
Oh, sudah. Nah, dari jam setengah 11 kita akan presentasi. Nanti Pak Lukman presentasi. Kolaborasi dengan Ponton. Dikolaborasi dengan Ponton. Kita kerja. Yang udah tentang tuh, yang itu mati tentang. Yang mulai depan. Apakah ini Ini anu apa tadi? Apa ya? Ini tadi Itu banyak semangat. Jika dia posisi sama ini coba yang tadi itu mengajak teman-teman. ini tadi yang kedua. Apa yang kedua? Bersama bersama pengamat? Juga bisa bersih. Apa yang dia katakannya? Kamu saya pecat. Ini tak. Jangan dulu bila anda Ada suatu seling dia terlambat bangun dan tempuh untuk ini soal nomor 2 itu jawabannya apa sih kan ditanya kan apa yang dikatakan ketika dia seorang manajer loh. Berarti istilahnya dia leader. tikus mah. Lambaran siapa yang diajukan ke dia? Nah yang pertama itu ya jangan apa namanya suka begadang tuh. Anda terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nah itu ini dan terlambat itu karena dia terlambat bangun. Nah pertanyaannya kenapa dia terlambat bangun? Pasti tidak begadang. Oke, dia terlambat bangun tuh dan tertimbul sampai ke sekolah. Berarti kenapa dia terlambat bangun? Karena dia terlambat tidur. Iya tuh. Tidak mungkin kau tidur jam 7 kamu bangun jam 9. Wah, ada kasih muncul anunya slide-nya. ini biasa itu biasa. Tidak usah saja Pak, anunya mungkin Pak bisa ditampilkan slide-nya yang tadi Pak supaya bisa kita kan soalnya sudah ada sama teman-teman yang lain. Bisa positif ini. Hah? Sipin positif. Yang anu tadi Pak, yang apa? Pengamat mandiri. Oh ini posisi kontrol. Oh, bukan rasa bersalah. Bisa bersalah ya. Berarti kata-katanya. Berarti kata-katanya. Apa itu Pak? Jatuhnya dengan kesan kamu sepertinya memang kamu tidak menghargai ini. Ada lagi soal ingatkan kamu bisa berterbang dalam Kopinya? Kopi di rumah sana. itu dulu. Bentar Pak, nanti selesai. Ya. Kamu capek dengan alasan kamu. Ibu capek menurut Kamu tidak menghargai ini. Dan ibu selalu mengatakan kamu ini teman atau rasa bersalah? Itu cuma dua karena di situ ada tugas dari legal sini di sama Gitu. bahasa komplit itu samping. Tak komplit. ini persentase sekolah Namun dia tidak menanggapi. Dia minta dia untuk tetap berdiri.
Ini hukuman fisik. Ya. Berjanji untuk tak mengulangi lagi, namun Bu Dina tidak menanggapi. Menanggapi Hukuman ini hukuman ini, Tapi dan di lapangan seperti itu. di sini ada ini sebenarnya konsekuensi juga, ini konsekuensi. Bisa jadi hukuman, bisa jadi konsekuensi. Jadi kan di sini ada komunikasi dari kedua. Setelah hasil komunikasi itu dia Ya, sini dulu. ada sesuatu yang itu si yang belakang itu merasa kayak tidak ya. kecewa. Jadi maksudnya kenal itu atau kita puting. Ya pakai dulu. Kayaknya ini harus guru sendiri yang jawab Bagaimana hasil otaknya ini yang guru muda? Hah? Siapa ketua Kobelnya? bintang Pak. Bagus sekarang. Jadi ini pemutusan masalah ini. Di situ posisi apa yang jelaskan apa yang Materi saya sudah kirim juga di grup kalau ada yang mau lihat. Oh ini. Guru Somali. itu maka saya kira ini Budina Dina itu guru itu betul Budina Tidak, karena kan ini Dina ini yang dibuat malu. Wow. yang itu siswa Lydia Itulah, jadi boleh sudah pernah ini. dia meminta Lydia untuk pergi setelah Lydia pun dengan berat hati. Berarti kan ini ngomong itu presentasi itu. Atau konsekuensi ada indikator karena Lydia membuat Budina kecewa. Karena Lagi live di YouTube-nya kemen. bapak itu Iya Pak. Hukuman verbal itu apa kata? Ini dulu. Malu. Bawa kita partai tahun itu nomor 3. Iya, satu setengah.
posisi nomor 1 katanya. Kan Pak Untung nomor 3 isi. Apa lagi sih? Pak Untung. Pak Lukman. Kios lihat. Saya bilang ada kepala sekolah di sekolah tersebut telah kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan Oh, memakai nggak bisa topi. kita isi itu. Hah? Nggak bisa kita isi. Iya. Hah? Nomor 1 apa Pak? Kita. Nomor 1. Penghukum. Oh, Pak. Pak nomor 1 penghukum. Penghukum dia, itu dihukum dia, dikasih berdiri. Bisa juga nomor 1. Pon semakin. Hindi dimigay. Depan. Mas pan nggak itu Pak. Asik. Sudah mendidih kayaknya. Ini tinggal dikasih aja Pak. Satu nih wifi-nya udah mati deh. Dua tersebut salah. Apa yang kedua? Jelas dulu. Nomor berapa? Obat nomor 1 ini penghukum. Terhukum. Oh, bilang. Penghukum. Mereka juga dikasih berdiri. Indikator. Indikatornya tinggal pilih di situ dia. Di kasusnya. Dia dikasih berdiri. Iya, saya dikasih. Ini yang mendapat hukuman. Ini yang mendapat hukuman selama Siapa kesini dari Bintang? Dari kesini? Iya. Terus setelah mendapat hukuman selama 3 bulan. Dan Ini nomor 1. nanti bila masih di sekolah nilai kebajikan apa? Bapak Ibu, ini merupakan aksi nyata dari kelompok 1 Nilai kebajikan apa yang diajarkan oleh peraturan nilai kebajikannya Tanya Pak Lukman. Paul. Apa itu? Kita pakai topi sini. Nilai kebijakan apa? Kebijakan. Disiplin. Disiplin tuh. Kan peraturan sekolah upacara harus pakai topi. Disiplin taati peraturan sekolah. Disiplin positif. Jom. Iya kan tadi udah bilang jelaskan tuh. Namun Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Medina mengenai kasus tersebut. Oh, ini harus kamu ini yang mencoba karena kamu yang tidak dengan Budina.
Harusnya Bakri yang jawab ini. Hah? Harus Bakri yang jawab ini. Kenapa? Karena Dina kan istrinya. panas. Janji. Apa juga hubungannya? Maksudnya Bakri yang lebih tahu pak. Menyala. Ini dari Musa. Entah siapa yang salah. Ini peraturan Pak, kita tuliskan. Entah Berdorong dapat kue dos tidak ada. Dari Musa. Hah? Benar. Iya tadi lagi mencas. Benar ini. Menjelaskan. Ini apa Ibu Dina sebenarnya ini? Nggak tahu. Mana telah tinggal? Iya. Itu memang nggak ada. Habis. Apa? Saya bikin sendiri. Memang ini tunjuk pak. Itu berarti yang saya tidak. Apa? Masalah saya tidak tahu sebenarnya kalian apakah kopi, susu atau teh? Ya kopi Pak. Ah, terlambat Pak. Selesai. Usah sendiri. Pesen. Terlalu besar ya. Berhubung saya tidak dapat. Coba dia itu. Di sana bos. Mana? Sesuatu pos Pak. Siapa yang mau yang kami? Dorang borongin. Ada pilihan, ada pilihan. Baru apakah ini yang consulting? Diharapkan jawabannya kita setelah kita baca dari materi ini bahwa di sini Mana Apple ini? menghukum itu bukan bagian dari disiplin sipil dan disiplin biasa. Jadi memang caranya ini kita berbahasa seolah-olah kita terapkan disiplin positif. Diskusi. Ini keunikan kita. Menghargai teman ya, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu Pak Lukman sudah menemukan punya Pak Lukman. Menteri Agama. Ketua Kombel. Saya ketua Kombel, Bapak Master Kombel, jadi harus Bapak yang Ini Master. maksudnya kita kasih penjelasan tentang rangkaian Ibu Dina. Maka Anda adalah kepala sekolah. Kita di sekolah. Kamu mati gak? Ini kan ya. Mau yang ini yang bagian dua. Titik dua ini. Kalau anda kita Dalam menyikapi rangkaian yang Ibu Dina. Hitam. Karena ini dia ini berkali-kali kita Oke. buat dialog yang besar. Ya ada. Lagi. Kan? Kamu bohong. Jangan sampai kamu ngarang ya. Hampir saja nih kayu sama kan obat. Dia nih lah asam lambung. Cepat-cepat nih motor. Gimana sudah bisa? Belum. 5 menit lagi lah. Bawa sekali dalam pakai menggaris. Belum masuk itu. Baru masalahnya buka. Masalahnya untuk orang janji pun sendok. Dia kasih kotor semua. Tadi mau apa? Mau tadi pagi itu? Yang setengah dua. Oh, iya. Bagaimana Bapak mengangkat? Juga tangannya. Buat tuanya kopinya ya.
lagi ketua Kombel. Apa yang akan dilakukan? Ambil sebagai manajer. Nomor 2 ini. Jika ibu dengan dulu Jadi manajer kita Pak. Ini ada tidak pakai yang begini Pak. Bintang ada di Jabar nomor 2? Bagaimana kira-kira Kak? Masukan. Kenapa kamu terlambat? Sebagai manajer. Tadi baru. Di materi sebagai manajer. Solusinya dipukul pakai gambar. Biasanya itu buka di stempel. Kasusnya Pak. Jangan kasusnya begini. Pak. Bukan pelanggaran HAM ini. Dalam berat. Tapi kamu masih merekam sama? Masih Pak. Matikan Apa itu? rekaman. Nanti habisnya. Ya nanti dia panas ya. Bentar kalau Tidak panas ini. Yang lalu karena dijemur, makanya ada panas. lalu kan berjemur. Sudah 1,5 jam ini. Pas mati. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili teman-teman ini dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang jawaban dari kasus 2. Dari kasus yang ada ini, kami sudah berdiskusi. Jawabannya adalah yang nomor 1, sikap positif apakah yang diambil oleh Ibu Indri, apa saja yang dilakukannya sehingga Anda menyimpulkan demikian. Jawaban kami adalah dalam kasus 2 ini kami melihat bahwa posisi yang diambil oleh Ibu Indri adalah sebagai manajer. Tugas sebagai manajer di sini adalah mengarahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Andi, Indro, dan Bayu dikuatkan oleh Ibu Indri. Jawaban kami menenangkan ketiganya dan memberikan kepada mereka sendiri cara untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan dan mengatakan bahwa kesalahan adalah hal yang wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan keyakinan apa yang ingin dituju pada kasus tersebut? Jelaskan. Jawaban kami, nilai tanggung jawab. Penjelasannya adalah setiap kesalahan yang mereka lakukan harus mereka pertanggungjawabkan dengan cara mereka sendiri. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman. Itulah jawaban dari kelompok 2. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itulah jawaban dari kelompok 2
bahwa Ibu Indri dia mengambil posisi sebagai manajer. Silakan teman-teman untuk mengamati jawabannya di atas. Kemudian memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Kalau ada pertanyaan terhadap jawaban dari kelompok 2. Untuk Menanggapi dari kasus itu tadi. Bagaimana kalian? Dengan kasus yang kami alami itu bagaimana? Silakan. Terima kasih kelompok 2. Tadi ada saya dengar kalimat tidak ada manusia yang tidak salah, sempurna. Bagaimana tadi kalimat itu? Oh iya ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Berarti seolah-olah kalimat ini, jika seorang siswa melakukan kesalahan, itu terus-terus dikasih apa semacam ditolerir lah. Nah, setiap dia melakukan kesalahan, selalu kita sampaikan, ya tidak apa-apa, mandara manusia yang tidak sempurna. Besoknya dia berbuat salah lagi, oh ya tidak apa-apa. Jadi kira-kira bagaimana itu? Mohon penjelasannya. Kami menanggapi Ya, karena berdasarkan keyakinan kami ini dari kita melihat dari kasusnya ini kan sih mereka sudah istilahnya secara tanggung jawabnya mereka ini mereka mengakui kesalahan. Masa kita tidak bisa mengakui kesalahannya mereka bahwa mereka ini bukan faktor kesengajaan alasannya mereka di antara kesengajaan mereka ini. Sehingga itu kami di sini menyimpulkan bahwa fungsi kontrolnya ini bagaimana? Ya, kami dari sini mereka merasa bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Ya, karena di samping itu kan di sini kita sudah lihat kasusnya. Mereka tidak sengaja. Berarti kita harus menanggapi ini ya, keyakinan kita begitu. Karena manusia itu tidak ada kesalahan. Masa kita tidak mengakui kesalahannya? Ya, sekiranya itu saja. Seandainya besoknya dia buat salah lagi, Pak. Ya, Seandainya besoknya dia mengulang lagi kesalahannya, apa yang Bapak katakan lagi? bagaimana maksudnya? Seandainya besoknya dia ulangi lagi kesalahan yang sama, apa yang Bapak katakan? Kita lihat dari kasusnya. Apa itu kan kita harus lihat dulu dari kasusnya itu kita harus kita lihat posisi dari kasusnya itu sesuai kasus yang mereka alami. Oke. Ada tambahan lagi dari kelompok 2? Ya, silakan Ibu Ruth. Ya, jadi munculnya kalimat tadi itu karena perlakuan dari Bu Arti. Dia mengatakan demikian karena dia menenangkan hati siswa tersebut dengan cara mengatakan itu bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi, itu maksudnya ditenangkan dulu hati anak-anak. Yang lain? Jadi mungkin pertanyaan dari Pak Untung. Jadi kalimat tidak ada manusia yang sempurna itu mungkin adalah langkah kedua dari segitiga restitusi itu. Yang pertama kan ada tadi validasi dulu kesalahannya. Setelah dia mengakui kesalahannya, kemudian proses menenangkan dia, ya, supaya dia tidak terus-menerus merasa bersalah, sehingga proses untuk menenangkan. Nah, proses yang ketiga ada lagi, bagaimana kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati.
Pak Seman mungkin ada yang ditambahkan. Ya, makasih Pak. Jadi bagus sekali sebenarnya pertanyaannya Pak Untung ini, karena kita baru awal ini memang wajar sekali memang muncul pertanyaan seperti ini. Seolah-olah protes lah dari kita ini. Pak Untung ini mewakili kita semua. Nah, dengan kita mengatakan bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan, Indri, siapa? Indro. Yang lain juga sering melakukan kesalahan. Kesalahan itu wajar. Seolah-olah ini kita stempel. Iya. Kita stempel nggak apa-apa. Nanti muncul di dalam pikiran. Kalau bikin kesalahan besok nggak apa-apa. Ini. Nah, jadi apa yang dikatakan langkah-langkah ini tadi memang seperti itu langkah-langkah. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Itu. Yang pertama itu kita validasi tindakannya yang salah itu tadi. Nah, kita pasti sampai dia mengaku iya kami yang melakukan pemecahan port itu. Lalu yang dilakukan itu untuk menstabilkan yang di bawah itu. Menstabilkan supaya dia mungkin dia sudah stres. Dari kasus ini kan awalnya sudah mulai menyikut-nyikut. Kami kita mau diapa nih? Nah, dilihat oleh kita ini sebagai guru, kita stabilkan itu supaya dia tidak terlalu stres. Kemudian ada langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Kan ini seolah-olah ini kita sudah pernah adakan kalau dulu peraturan. Kita sudah dibuat ini keyakinan. Kita ingatkan ini langkah ketiga. Keyakinan apakah yang pernah kita sepakat? Kita harus mengganti kalau atau bertanggung jawab atas misalnya kita merusak sesuatu. Jadi itu mungkin ini kelemahannya. Kelemahan dari segitiga restitusi ketika kita menemukan orang yang ya mungkin mau cenderung tidak apa-apa, nanti kita ulang-ulang. Oke, nanti akan ada tindakan selanjutnya, jangan lagi segitiga restitusi, mungkin budaya positif yang lain. Oke, itu tambahan saya. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada kelompok 3? Ada pertanyaannya? Untuk kelompok 2? Tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut di kasus 1 kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 dijawab dulu pertanyaannya. Setelah itu ada seorang manajer, kemudian ada seorang Lydia. Jadi manajer ini memproses Lydia. Bagaimana kita tampilkan seperti itu? Biasanya itu manajer itu ketua komber. Ya. Nanti dipraktekkan. Ya, dipraktekkan di depan. Nanti dapat masuk Pak ini dia dia tabras saya dia. Masuk di kelas dulu dia. Kejadian dulu. Saya nggak tahu kenapa ketup ini memang. Cece yang bawa topi dulu. Masuk ke ketup. Waalaikumsalam. Mengharap ke Kita kan sudah menjawab Pak, jadi Pak Lukman nanti. Jadi teman-teman bisa melihat soalnya supaya lebih dapat kita cermati jawaban dari teman kelompok 1. Bisa kita lihat kasusnya seperti apa, kemudian kita dengar jawabannya. Sikso. Allah. Dekat masih. Cocok berapa? Dapat di sini enggak coba berdiri aja, Pak. Berdiri. Siapa jadi manajer? Gimana manajer kan? Ya, ada dulu. Ya, dia menjawab dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 memaparkan hasil dari diskusi kami. Nanti akan diperagakan oleh Pak Salam dan
Pak Hasan. Baik, pertanyaan pertama itu dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bu Dina? Jelaskan apa indikatornya. Jadi posisi yang diambil Bu Dina menurut kami di sini adalah sebagai penghukum. Indikatornya. Kemudian indikator yang membuat kami mengambil keputusan bahwa Bu Dina ini sebagai penghukum, bahwa Lydia itu dihukum berdiri di lapangan selama 30 menit setelah upacara selesai. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, jika Bu Dina mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Untuk pertanyaan kedua ini kami membuat jawaban dengan berdasarkan teori restitusi. Nanti sebentar itu. Oh ini sebentar. Nanti kan sudah peragaannya nih. Toh? Oh, berarti yang ketiga. Pertanyaan ketiga, bila Anda adalah sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus memakai topi? Untuk jawaban poin A itu terkait kedisiplinan atau disiplin. Untuk pertanyaan yang poin B, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Bu Dina mengenai kasus tersebut? Untuk langkah yang diambil Bu Dina itu sudah tepat karena untuk membuat Lydia merasa bersalah dan lebih memperhatikan lagi peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Terima kasih Pak, itu jawaban dari kami. Salah nih. Ya, silakan langsung Dia kan selalu diingatkan terus. langsung diperagakan. Selanjutnya Saya manajer kan? Oh, Pak Lukman dan Pak Utuh. Itu yang masalahnya Sama Lydia. kan saya jadi Lydia. Iya, Pak, kita manajer kan sudah pakai topi. Oh, laptopnya apaan itu? Maju nggak? Pak Utuh. Saya sebagai manajer. Sebelum kita Pak, kita manajer, Pak. Biar bisa manajer. peragaan dari kelompok satu, kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Belum selesai, Pak. Iya. Bagus. Oh iya, ini bagus. Siapa terdakwanya? Saya terdakwa, Pak. Lydia. Oh, berarti Yang bisa cuma Pak Untung. saya jadi siswa yang terdakwa. Dia. Kan saya tidak pakai topi, Pak. Padino saya. Jangan Dina karena perempuan. Oke lah, kita tidak Pak Untung. Jadi nama mau jadi apa? Lydia. Kita topinya kasih pinjam topinya nih. Ya, jaga apa? Salah itu. Lydia. Iya. Kenapa nggak pakai topi? Ini upacara harusnya pakai topi. Baik. Coba. Ini kan gitu upacara. Ya, aslinya cara bendera. Itu kan setiap siswa harus pakai topi. Kamu mana? Kenapa nggak pakai topi? Di bawah. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya minggu depan tidak lupa lagi?
Coba kasih alasan Pak supaya menggunakan kamu. Statusnya udah. Harusnya sebelum berangkat siapkan memang apa yang harus dilakukan. Udah. Ini begitu aja nanya pertanyaan gini. Sedikit tambah Pak. Tadi untuk ilustrasi ada yang terlewat ya Pak. Dari pernyataan Pak Lydia, dia hanya menjelaskan poin pertama dan langsung ketiga. Dalam teori segitiga restitusi itu ada 3 aspek, itu validasi tindakan, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Itulah patokan kami dalam mengambil ilustrasi tersebut. Pertama itu validasi tindakan. Validasi tindakan itu yang dilakukan menanyakan hal apa yang membuat dia tidak memakai topi. Kemudian yang kedua menstabilkan identitas. Jadi Bu Dina menjelaskan kepada Lydia penyebab ketika ia terlambat akan impasnya ke ini, itu, dan lainnya. Dan semua orang pun akan melakukan hal yang sama ketika terburu-buru. Saya kira itu saja sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Ayo, Pak Oscar. Pak Oscar balas. Hebat. Lebih lupa. Paus, tepuk hebat Paus. Dia kecewa nih Pak. Ya, demikian dari kelompok 1. Jadi dari kelompok 1 bahwa dalam kasus itu Ibu Dina mengambil posisi sebagai penghukum. Kemudian tadi juga sudah diilustrasikan proses Ibu Dina sebagai manajer. Kemudian ditambahkan oleh rekannya. Kemudian Berarti kurang 2 deh. Yang kedua. bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Ibu Dina menurut kelompok 1 itu sudah tepat? Bahwa Ibu Dina itu sudah tepat sebagai penghukum, gitu ya? Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Jadi ingin saya tanyakan, saya belum paham nih maksudnya. Dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil Bu Dina penghukum? Yang saya tidak paham ini, jelaskan apa indikatornya. Apa maksudnya itu indikatornya? Karena di sini saya lihat dia mendapat hukuman berdiri. Maksud saya, kenapa dia di situ dikatakan penghukum? Apa saja indikatornya sehingga bisa dikatakan dia penghukum? Oh iya. Terima kasih. Di soal nomor 1 itu dikategorikan sebagai posisi kontrolnya penghukum, itu karena Lydia melakukan suatu kesalahan pada saat upacara. Diwajibkan semua siswa untuk memakai topi, tapi dia tidak memakai topi, ya, sehingga dia dianggap melakukan pelanggaran. Sementara indikatornya dari sehingga dia Ibu Dina dikatakan sebagai penghukum karena kesalahan yang dilakukan oleh Lydia tadi, tidak memakai topi, sehingga dia diberikan hukuman berdiri selama 30 menit ya? Ya, 30 menit di lapangan. Begitu.
karena kesalahan yang dilakukan sehingga dia mendapat hukuman. Tambahan juga Bu. Siapa tahu masih belum puas ya? Kalau menurut saya, yang jawabannya ini itu hukuman apa yang diberikan? Kalau jawabannya seperti ini, maksudnya indikator apa yang dilakukan sehingga dia itu disebut, guru ini disebut penghukum? Ya itu indikatornya kan dia menghukum siswa, memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan pelanggaran tadi, tidak pakai topi. Berdasarkan ilustrasi Ya. bacaan kasus satu. Siapa tahu ada pemahaman lain, coba kita diskusikan. Tapi kalau pemahaman kami dikatakan sebagai penghukum, ya begitu. Dia memberikan tindakan hukuman kepada siswa yang melanggar. Mungkin indikatornya dia disebut penghukum, karena ada hukuman yang Ada diberikan. hukuman, iya. Ada hukuman. Jika hukumannya tadi disuruh berdiri, hukuman membersihkan WC kan hukuman juga itu. Dan dicubit perutnya, dihukum juga itu namanya. Dan di ilustrasi ini Pak, Bu Dina ini tidak mau dengar alasan dari ini Lydia. Dia tetap ini mau menghukum. Itulah alasan kami kenapa kami memilih Bu Dina sebagai penghukum, bukan apa tadi Pembuat rasa bersalah. Buat tiga, ada tanggapannya? Ya, suami lawan istri. Soal yang berkeadilan tadi itu untuk posisi kepala sekolahnya ya Pak? untuk mereka? Ada pertanyaan yang nomor Kebetulan untuk reka adegan itu kita hanya dipersilakan pada pertanyaan nomor 2. Jika Bu Dina posisi sebagai seorang manajer, kami tidak dipersilakan untuk melakukan reka adegan sebagai kepala sekolah. Saya kira itu. Dan minta jawabannya yang nomor 3. Reka adegannya. Jawabannya. Jawabannya nomor 3. Bila Anda dapat sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil oleh Ibu Dina mengenai Bapak kadang yang ambil mic mau menjawab, ya sudah menjawab.